Nama gue Hafiz dan gue pemilik dari Vespa Sprint Veloz tahun 1976. Awal gue tertarik atau ingin membeli Vespa sebenarnya udah ada dari tahun 2018. Gue ngeliat gitu orang-orang yang pakai Vespa kayaknya unik-unik gitu, terus juga solidaritas mereka kuat, dan gue juga penasaran gitu apa sih yang ada di dalam dunia Vespa. Dan akhirnya baru ada rezekinya di tahun 2020 gue ngebeli Vespa ini. Memang ketertarikan gue itu ada pada Super gitu. Ketika gue lihat-lihat lagi, Sprint ini ada yang lebih istimewanya kata gue sih. Akhirnya gue nemuin Vespa ini di bulan Oktober. Gue nemu ini di Bekasi, di Tambun tepatnya. Kondisi Vespa ini dulu tidak seperti yang dilihat pada saat ini. Pas beli cat udah keadaan gini, dan keuntungannya adalah pajaknya hidup aja gitu. Untuk semua bodi ini masih original. Kondisi mesin nih waktu awal gue beli itu nggak terlalu parah, masih bagus sebenarnya. Cuman gue nggak suka pakai platina karena gue ngerasa capek, dan posisi waktu itu lahar memang udah kena gitu. Jadi ketika lahar udah kena, kruk asnya goyang, otomatis settingan platina juga udah berubah. Dari depan sampai belakang ini udah gua rombak gitu. Mulai dari ban, pelek juga gua udah pakai velg tubeless dari garasi skuter. Tuas rem gua udah pakai custom dari Ziggy. Ya kalau misalkan tidak pakai tuas rem ini, kata gua remnya bakalan lama gitu, ngeremnya hari Senin, nyampenya hari Jumat. Konsep gue sih gini, gue cari barang yang murah dulu, terus gue ubah. Ketika gue udah dapet barang yang cocok atau barang aftermarket, budget gue cukup, baru gue ganti. Kalau Vespa itu yang penting dudukannya itu harus udah rubahan gitu. Lu nggak bisa ngemodi Vespa kalau misalkan ada bawaan Vespa orinya gitu. Jadi memang harus ada rubahan. Balik lagi di channel HK Line. Pada kesempatan kali ini gue mau nge-review motor Vespa punya temen gue yang kelihatannya cukup beda gitu daripada Vespa lain gitu. Sekilas dari bodi sih selera anak muda banget ya, maksudnya bodinya mulus, warnanya juga warna yang emang lagi ngetren lah di motor-motor Vespa, warna abu-abu tapi lebih terang gitu. Sebenarnya bukan sekedar mainan warna sama pelek aja yang bikin Vespa ini unik. Penasaran kan? Yuk kita lihat penjelasannya. Speedo ini juga bukan bawaan nih. Kan ini Speedo udah lokal. Kalau ngikutin semua serba originalitas kurang juga sih gue, soalnya masih muda juga kan. Duit masih belum terlalu banyak kan. Kalau kita ngikutin original mah mending semuanya udah ori-in aja, nggak usah setengah-setengah. Jadi jatuhnya sayang aja sih kalau kata gue. Kalau mau ori mending ori sekalian. Kalau misalkan pengen restorasi ya restorasi sekalian gitu. Saran yang bagus nih dari Bang Hafiz. Nah, kalau ini apa nih? Buat ke gas spontannya atau apa? Kalau ini sebenarnya kabel gas spontan, nanti nyambung ke karbu gitu. Ini juga murah kok gas spontannya. Lu pakai yang Ride It ya. Kalau di Topet kayaknya harganya 70.000 deh. Joknya ini emang jok sambung dari bawaan atau lu ganti? Kalau jok gua pakai bukan jok bawaan yang asli. Kalau jok yang asli beda, dia rangkanya itu lebih bagus gitu. Ini gua beli jok ini online, bawaan ini bukan bawaan, udah repro lah ya, lokal ini. Nah di belakang nih udah ada rak juga, kayaknya udah siap touring juga nih. Ini sampai copot-copot gitu rangkanya, kenapa tuh? Kemarin ada insiden apa nih? Oh iya, itu raknya itu sampai patah, itu karena
gua bawa barang bawaan gua gitu. Soalnya waktu itu depan belakang ini penuh gitu. Ini kan raknya juga kan masih ada rak Backred Madrid sebutannya. Madrid. Iya, Backred Madrid, cuman ini yang versi paling murahnya. Jadi si rangkanya itu tipis, nggak tebel. Ada juga Backred Madridnya yang paling bagus. Nah, ini patah gara-gara barang-barang gue itu terlalu berat gitu. Sebenarnya di depan juga gue punya backrack gitu. Depan belakang kemarin pas gue pergi dari Tangerang ke Bandung itu full gitu. Yang depan berat, belakang berat. Cuman yang belakangnya ini kalah sama getaran sih kayaknya. Getaran ditambah berat, ditambah perjalanannya waktunya panjang ya kan. Menurut lu dan lu bisa sampein ke kamera ini yang kelihatan banget udah dirubah gitu, karena kan siapa tahu bisa jadi referensi juga ke yang lain. Saya di dalam sini sih di balik box, di balik cover head ini sama ini lu lihat aja kipasnya ini kan udah pakai kipas PX gitu. Karena magnetnya juga gue udah pakai punya Excel kan, jadi otomatis kipasnya kalau nggak tutup kipasnya juga pakai kipas PX atau kipas Excel gitu biar si iniannya nyambung lah konsepannya gitu. Nah ini juga sebenarnya di balik cover ini ada namanya blok mesin. Nah si blok mesinnya ini yang udah gua mainin dalemannya, udah gua korek lagi gitu. Semuanya itu ya kalau kata anak Vespa mah udah digede-gedein lah lubang bloknya gitu. Ya kan kalau misalkan nggak digedein sama di coulter bloknya seher erecting 2,5 nggak akan masuk. Oh iya. Oh iya, sama kalau misalkan lu mau mainin seher erecting atau seher Kawasaki Ninja gitu, itu kalau misalkan ukuran seher lu itu belum di atas 7M, itu lebih baik jangan gitu, karena sayang banget lah. Gua juga mainin ini setelah gua tahu seher gue itu udah 7M gitu. Kalau misalkan udah 7M kan gua kemarin naik seher sebenarnya ke 8 gitu. Gua pikir kalau misalkan gua tetap standar, karena dari 8 ke 12 itu cepet gitu. Iya. Sementara kalau misalkan lu udah 12, ukuran piston lu udah 12M, itu hitungannya dikit lagi udah overboss gitu. Sementara kalau misalkan lu ubah ke seher Ninja, seher erecting sih lebih lama gitu iniannya. Iya tahan lama kan, karena dari 2,5 nanti naik lagi ke 300, dari 300 nanti ada lagi 3,5 gitu. Sementara kalau misalkan lu rubahan dari seher Vespa ya sama aja sih, kayak borosnya juga sama kata gua, gak jauh beda gitu. Tenaga juga beda jauh. Kalau pakai bawaan Vespa juga kan, kecuali yang sehernya itu masih di bawah 6 lah, masih enak buat standaran gitu mesinnya. Jadi itu temen-temen saran dari temen gua, habis ketika lu mau bikin Vespa lu itu tenaganya agak-agak beda dari biasanya, agak aneh gitu ya. Bentuknya klasik tapi kok tenaganya ngisi gitu kan. Nah, kalau di exhaust berarti lu ganti juga kan, secara kan lu modif nih di blok mesinnya juga, di sehernya lah ya. Tadi di sehernya itu kan lu gedein, otomatis apa knalpot harus ganti kayak punya lu ini pakai kayak 26 atau gimana tuh? Ya dari awal lu punya Vespa juga sebenarnya ngerasa sih kalau misalkan masih pakai knalpot big box gitu kayak dan motor maupun knalpot lokal lainnya, itu pasti tenaganya itu kayak kurang gitu. Jadi kayak motor itu kayak ada yang nahan. Nah ya gue lebih nyaranin ganti sih. Ya terserah gitu, kalau misalkan emang lu ngincernya speed dan budget lu murah gitu, murah meriah kayak gue lah, mending ganti pakai Purbalinggaan aja gitu. Nggak kalah bagus kok Purbalingga sama yang aftermarket juga. Kalau misalkan lu punya budget, pengen suaranya pengen tetap adem ya silahkan bisa pakai Polini atau Malossi gitu. Cuman kan budget menyesuaikan aja. Intinya Purbalingga juga nggak kalah bagusnya. Mantep, Purbalingga emang mantep sih kalau buat custom ya. Apalagi Vespa juga cukup banyak juga ya produknya kalau dari Purbalingga ya.
Jadi lu punya banyak pilihan lah dengan budget yang mepet, tapi pilihan lu juga nggak terbatas, cuman ya itu Purbalingga ya. Nah terus kalau kopling berarti ada modifikasi atau pakai yang bawaan sebelum lu racik-racik nih mesinnya? Kopling sih sebenarnya gue sempet ganti ke kopling Excel gitu, cuman masih belum menemukan settingan yang cocok di kopling gitu. Jadi gue terpaksa buat ganti lagi ke kopling 6 gitu, dan cuman mainin per kopling racing aja. Di sini gue pakai per kopling 3 racing. Sebenarnya terlalu beresiko di kopling 6 gitu, karena terlalu berat banget lah kalau misalnya di kopling 6. Jadi biasanya kalau per koplingnya itu per kopling racing yang dipakai 3 untuk di Vespa Excel. Mungkin kalau di Vespa yang masih kopling kecil sebutannya itu lebih disaranin pakai 2 aja sih. Jadi lu semua udah tahu kan rahasia racikannya di dalam sini. Nah tadi dari kopling lu ganti ke yang 3 ya? Ya, cuman main pernya aja. Kopling main per kopling. Karena itu ngaruh. Iya karena ngaruh kan. Terus knalpot udah racing, dan di dalam sini Seher Racing OS 200 ya? 250. Nah berapa top speed lu kira-kira? Nah kalau buat top speed sebenarnya masih dalam, karena ini masih project panjang gitu. Jadi gue kemarin udah nyoba top speed itu di gigi 3 ya. Di gigi 3 nya itu sudah sampai 95-96 lah kalau buat top speed. Nah tapi pas gigi 4 nya itu masih kurang, karena head gue itu harus dirubah jadi head axle biar kompresinya itu lebih padat gitu. Untuk karena ya gitu, kalau misalkan main Vespa yang di bawah tahun 80 gitu, itu banyak lah robahannya gitu. Jadi ya seninya sih kata gue, seninya motor tua ya di bengkel. Jika di total biaya modifikasi untuk mesin saja itu 3.785.000, dan untuk aksesorisnya itu 3.130.000. Nah, apabila kawan-kawan ingin biaya modifikasi mesinnya lebih murah, maka kawan-kawan bisa mengikuti saran teman saya dengan membeli motor Vespa dengan tipe PX atau Excel. Atau misalnya kawan-kawan punya pengalaman dalam memodifikasi mesin Vespa, atau kawan-kawan punya kritik, punya saran, kawan-kawan bisa langsung berbagi di kolom komentar supaya bisa menjadi referensi untuk yang lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.